Gede Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur cerdas mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Menggapai ridha Allah. Menggapai ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Hikmah Podcast, berilmu, berkarakter, dan mandiri. Baik, kembali lagi bersama saya Ustadz Aan yang pada siang hari ini akan masih membahas terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Al-Hikmah. Dan kita ketahui bahwasannya saat ini masih dalam keadaan pandemi, jadi jangan lupa yang di rumah tetap jaga kesehatan, kemudian jaga imunitas dan jaga iman kita. Ya, untuk kesempatan pada kali ini kita kedatangan seorang tamu. Di sini kita kedatangan seorang Ustadz dari Al-Hikmah. Beliau adalah Ustadz Mahmud Abdul Halim, dan beliau juga merupakan salah satu tim anggota PPI. PPI itu apa sih? Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama dengan Ustadz Mahmud. Dan apakah sudah siap, Ustadz? Ya, jawab. Ya, baik. Baik, untuk siang hari ini bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat, walaupun di tengah kondisi pandemi ya tetap dijaga masker, dijaga. Cuman ini sengaja ya buat karena kita lagi startingnya ya. Iya, kita lepas, yang penting kita jaga jarak. Insyaallah alhamdulillah sehat, saya, keluarga dan anak-anak. Baik, Ustadz, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan BPI itu, Ustadz. Nah, BPI itu apa sih sebenarnya, Ustadz? Oh ya, jadi sebenarnya BPI itu adalah singkatan dari Bina Pribadi Islami, dan Bina Pribadi Islami ini mencakup ke semua yang ada di lembaga Al-Hikmah ini pastinya ya. Salah satunya kita di sini ada di SMA Ida Hikmah, jadi bersinggungan dengan BPI, ada juga pondok pesantren, juga LTQ atau lembaga tahfidz Quran Al-Hikmah. Nah, jadi BPI ini adalah salah satu bagian dari Al-Hikmah itu sendiri yang mencakup untuk ke semua, baik itu TK, SD, MTS maupun SMA, pesantren, bahkan hingga karyawan-karyawannya itu kita masukkan dalam program yang namanya program Bina Pribadi Islam. Kurang lebih itu BPI. Ya, baik, Ustaz. Berarti BPI ini lebih kepada arah pembinaan ya, Ustaz ya. Untuk membina tidak hanya siswa saja ya, tapi seluruh bagian ya, seluruh keluarga besar lah istilahnya yang ada di lingkungan Al-Hikmah itu sendiri. Dan khusus di sini yaitu di SMA IT Al-Hikmah Boyolali. Ya, Ustaz, terus kalau pelaksanaannya sendiri BPI itu bagaimana? Ya, kalau pelaksanaan sebenarnya ini kan kita pembinaan ya. Jadi pembinaan itu nggak bisa bukan nggak bisa, sebenarnya lebih efektif apabila dia semakin sedikit, pembinaan itu lebih mudah bisa dikatakan. Jadi kalau sebenarnya BPI ini kan bina pribadi Islami. Jadi nanti ada anggota binaan, lalu ada pembinanya, dan kita di sini sebagai sebuah tim BPI ada yang mengatur dari mulai ada acara-acara yang harus dilakukan, kegiatan-kegiatannya. Jadi kegiatannya sebenarnya banyak, tapi yang pokok adalah pembinaan pekanan. Jadi pembinaan pekanan itu nanti ada
satu kelompok, satu orang pembina yang isinya 5 sampai 8 orang. Itu anggota binaannya, ada anggota binaannya. Biasanya kalau anak-anak SMA itu dipegang oleh ustadz-ustadznya. Terus nanti juga kalau kelas 7 itu ada khusus dipegang sama kelas 12. Jadi anak kelas 12 itu latihan. Ya, untuk membina ya. Jadi katakan kalau membina harus siap dibina, juga harus siap membina. Bisa dikatakan kan seperti itu. Nah, di situ kegiatannya 1 pekan sekali. Di sana kita mengecek yang namanya kegiatan-kegiatan selama sepekan itu bagaimana kondisi sholatnya, kondisi hatinya, dalam artian ruhiyahnya, pikiran, terus ibadah dan hal-hal lainnya. Juga nanti diisi dengan tilawah Al-Quran, lalu setoran hafalan, setoran hadis. Di situ juga diberikan wawasan-wawasan terkait agama Islam itu tersendiri. Karena sekali lagi ini kan BPI, Bina Pribadi Islam. Jadi kita mengajarkan mereka untuk menjadi bagaimana sih menjadi pribadi yang baik, pribadi yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu kegiatan selama adanya BPI itu, namun itu kan pekanan ya yang utama. Kalau yang tidak pekanan biasanya ada kemah. Waktu itu kita mengadakan perkasa atau perkemahan santri al-hikmah. Itu khusus santri. Jadi di alam bebas selama 3 hari. Nanti kemah, terus nanti ada materi-materi survival dan lain-lain. Juga ada kajian bulanan yang diisi langsung oleh Direktur Pesantren Ustaz Ahmad Hifdol dan kegiatan-kegiatan lain. Ya. Baik, Ustaz. Itu kan kalau pelaksanaannya ketika tidak pandemi ya, Ustaz ya. Iya, betul. Sekarang permasalahannya adalah kita mau ketemu aja susah, Ustaz ya. Nah, kemudian kalau bertatap muka seperti ini, nah kita pun juga harus menjaga jarak itu kan. Kalau kita ukur kayaknya ini ada 1,5 meter ya. Ada lah, ya. Baik, nah ketika pandemi seperti ini kan juga anak-anak kan juga masih di rumah, kemudian juga kita kan tidak bisa bertemu langsung. Itu gimana nih kalau misalkan pelaksanaan PPI kan yang bagus ya ini kan untuk membuat karakter seseorang jadi lebih baik lagi. Nah, tapi sekarang terkendala sama yang namanya untuk pandemi. Gimana kalau pelaksanaan ketika pandemi? Jadi tidak jauh berbeda ya. Jadi nggak jauh berbeda kegiatan-kegiatan sama sekali lagi seperti virtual. Bagaimana kalau pembelajaran itu diadakan daring atau online, maka pembinaan pekanan pun online. Jadi disetujui mau hari apa, jam berapa kosongnya santri-santri, atau di sini juga kan pegawai juga sebagai ustadz dan ustadzah juga ada waktunya ya. Jadi tentukan, terserah yang lebih menguntungkan atau lebih mudah bagaimana. Kalau terendahnya itu pakai WhatsApp, maksudnya terendah WhatsApp, terus ya cuma sekedar chatting, terus ngebahas. Tapi kalau yang lebih agak bagus lagi, ya kalau lagi jaringan ya, tergantung jaringan. Kita pernah menggunakan Zoom atau yang agak sedikit lebih ramah kuota itu pakai Google Meet. Itu kita melaksanakannya seperti itu, nanti ditentukan di grup WA mau jam berapa kita mulai, siapa yang bahas, nanti ada permasalahan apa dan lain-lain itu disampaikan. Itu kalau pertemuan pekanan. Dan udah Kamis sore dari jam 4:30 sampai maghrib. Udah nanti mulai Google Meet-nya, tilawah bareng-bareng dan segala macam. Tapi ya saya lagi tetap lebih menguntungkan kalau dia bertemu langsung ya benar. Nah di situ lanjut juga ada mutabah online. Jadi mutabah online kita buat dari Google Form ya, dari Google Form itu dikirim ke grup kelas masing-masing. Nanti anak-anak mengisi link yang sudah kita berikan, sudah terdata oleh kita. Nanti kita catat itu. Jadi kita tetap memantau perkembangan anak selama di rumah bagaimana. Jadi kita tahu anak ini tetap melaksanakan hajur, tetap melaksanakan tilawah dan lain-lain. Dan satu lagi yang lumayan aneh tapi nyata yaitu mabit virtual. Apakah sudah pernah pelaksana? Sudah, alhamdulillah itu walaupun baru sekali tapi alhamdulillah itu sampai 90% terlaksana dengan baik. Ada hanya beberapa saja yang terkendala sinyal. Jadi memang salah sinyal, jadi nggak bisa yang namanya untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya. Tapi untuk mengisi targetan selama mabit itu alhamdulillah tercapai
namun untuk mengikuti tauji atau apa namanya kultum materi ketika malam hari ini yang disampaikan Ustaz Fidrol itu nggak bisa. Nah jadi kan ada kegiatannya dari udah registrasi dulu dari siang sampai sore baru registrasi, sudah dicek panitia, terus ada dipersilahkan yang namanya ngaji. Itu targetnya seingat saya ngaji sebanyak 2 juz dalam satu rangkaian acara. dalam satu rangkaian acara. Itu berapa hari itu, Pak? Itu cuma 1 hari. Kita mulai dari sore sampai besok paginya. Jadi kegiatannya gini, kita udah registrasi di sore. Sore registrasi dari situ udah mulai silakan sholat berjamaah bersama di rumah ya, sekali lagi di rumah. Terus tilawah nanti totalnya selama satu acara itu sampai besok pagi itu 2 juz. Nanti setelah isya dan ada yang makan bersama dengan keluarga. Tapi aslinya kalau makan itu kan bisa bersama-sama dengan ini ya rekan-rekannya. Karena pandemi ini berarti jadi yang penting keluarga. Jadi juga sebenarnya menguatkan ikatan keluarga juga. Ya, mungkin ada yang kan ada model keluarga yang udah satu bapak makan di dapur, kita makan di ruang TV dan lain-lain ya. Seperti itu. Lalu jam 8-nya mengikuti kajian Ustaz Fidrol yang disiarkan langsung di YouTube Al-Hikmah TV. Lalu nanti tahajud sebanyak 11 rakaat, lalu dilanjutkan lagi sholat subuh, lalu zikir pagi dan olahraga bersama keluarga. Ini minimal di depan rumah lah, pemanasan atau apa. Nanti setelahnya baru di mutabaah atau dievaluasi lewat link selanjutnya yang diberikan oleh panitia. Oke, saya tadi ini tidak hanya untuk diri sendiri, itu kan tapi untuk menguatkan keluarga. Betul, dan gitu. Dan ini ya syukur-syukur ini semuanya juga bisa diterapkan di keluarga masing-masing dengan ya. Nah, baik Ustaz, terkait DPI ini sebenarnya target bina pribadi Islam itu kasus. Ya, targetnya sebenarnya nggak jauh-jauh ya. Intinya adalah BPI itu sendiri bina pribadi Islami, sehingga sebenarnya tujuan kita adalah membuat yang dibina atau di sini kan pegawai maupun santri menjadi pribadi yang Islami, jadi membentuk karakter yang Islami, yang intinya adalah anak maupun pegawai yang ada di Al-Hikmah ini siap untuk terjun ke masyarakat. Jadi bisa menjadi panutan. Karena kalau kita tahu bahwa di SIT, kekhasan di SIT itu ada 7 SKL atau 7 standar kelulusan. Nah, 7 standar kelulusan itu yang pertama kita lihat bareng-bareng adalah memiliki akidah yang lurus ya. Jadi diajarkan tentang akidah, tauhid dan lain-lain. Lalu melakukan ibadah yang benar. Jadi kalau misal anak-anak di awal itu ternyata masih ada yang bacaannya belum hafal, bacaan sholat, kita sudah dievaluasi ketika awal masuk itu, sehingga insya Allah sholatnya benar seperti itu. Lalu berkepribadian yang matang dan berakhlak mulia. Dan di sini juga kita sampaikan bahwa anak-anak itu kan harus yang hormat dengan guru seperti apa, dengan yang lebih tua bagaimana, untuk bersikap dewasa di depan adik-adik kelasnya. Itu kan sehingga pribadinya matang dan tetap berakhlak mulia. Yang nantinya ya pasti dicintai oleh masyarakat kalau seperti itu kan, dan apa yang dia sampaikan insya Allah bisa diterima oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Lalu keempat, itu menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, disiplin dan mampu menahan diri. Jadi di sini bisa dikatakan pondok pesantren itu kan contoh masyarakat ya. Masyarakat secara kecil, kita di masyarakat ketemu ada teman kita yang suka marah-marah, teman kita ada yang suka iri lah, mulai dari berbeda kepribadian. Maka di sini dilatih untuk untuk bisa menjalani semua itu, sehingga dia mampu menahan dirinya menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam menghafal Al-Quran. Jadi sesungguhnya semua yang ada di pesantren ini, dari mulai mereka bangun tidur, tahajud, sampai nantinya mereka tidur kembali,
itu bisa dikatakan sebagai rekayasa sosial. Jadi bisa dikatakan rekayasa sehingga menghasilkan pribadi yang Islami tadi. Lalu kalau di yang kelima mereka mampu memiliki kemampuan untuk membaca, menghafal dan memahami Al-Quran dengan baik, itu ada bagiannya sendiri. Kalau di Al-Hikmah itu di bagian LTC atau lembaga tahfidz Quran. Di situ mereka menghafalkan Al-Quran, tilawah dulu. Kalau belum mampu menghafal, maka mereka di kelas 7 atau kelas 10 itu tilawah dulu. Lalu setelahnya menghafal, lalu nanti ada pelajaran Al-Quran sendiri di SMA Al-Hikmah. Itu kita ada tadabbur, ada yang memahami arti dari Al-Quran itu sendiri. Lalu memiliki wawasan yang luas, bisa diambil dari pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, ataupun kita punya mading-mading yang diisi oleh para asatidz, juga diisi oleh santri-santri terkait kabar-kabar yang beredar nasional maupun internasional. Itu kita pelajari sehingga wawasan anak-anak walaupun di pondok pesantren tetap memiliki wawasan yang luas. Lalu yang terakhir memiliki keterampilan hidup, itu juga kita ajarkan di pondok pesantren. Sekali lagi tanpa mereka sadari mungkin ya, mulai dari memecahkan masalah di asrama ketika ada yang misalnya teman yang berantem, terus habis itu bagaimana mencuci baju sendiri, gimana mengatur waktu. Itu kan manajemen waktu kan nggak gampang ya. Iya. Dengan kegiatan yang seperti ini, gimana? Kapan ya saya harus cuci baju? Kapan ya saya harus beres-beres? Dan itu semua harus memiliki keterampilan dan keteraturan. Dan itu tanpa sadari, mereka sadari, sudah kita ajarkan di sela-sela seharian mereka. Dan itu salah satu yang menggawangi adalah bina pribadi Islami, namun tidak menafikan bahwa ini juga ada bagian dari SMA, pondok pesantren, juga dari LPI. Kita bareng-bareng bersinergi sehingga tujuan kita adalah menjadikan anak-anak ini untuk orang yang memiliki karakter Islam secara kafah dan mampu terjun di masyarakat nantinya. Berarti memang targetnya itu adalah membentuk pribadi yang Islami ya. Dengan baik para asatidnya, kemudian santrinya juga dapat membentuk siswa yang teladan. Yang bisa menjadi panutan tadi yang sampai Ustaz Mahmud. Buat adik-adiknya atau teman-teman sekitarnya lah ini ya. Dan itu juga untuk siap ya untuk terjun ke dakwah di masyarakat. Sehingga menjadi pribadi yang soleh, muslim dan khairul. Baik. Ya, baik Ustaz, mungkin kita cukupkan ya. Siap. Ini alhamdulillah di sini kita sudah ada gambaran terkait DPI, semoga bisa menjelaskan, juga bisa menambah wawasan untuk sahabat-sahabat Al-Hikmah Podcast yang ada di rumah. Dan bahwasannya ya semoga karakter kemudian yang dibawa oleh SMA kita itu sendiri dapat memancar ya di relung hati oleh santri-santri ya, itu kan, sehingga jargon kita yang ini ya berilmu, ada yang intelijen, berkarakter dan mandiri ini bisa anak-anak harapkan. Ya, baik, sekali lagi Ustaz Mahmud, kami dari SMA kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk waktu yang telah disediakan pada siang hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam waktu, kemudian dalam pembahasan yang berbeda. Saya Ustaz Aan dan saya Mahmud Abdul Halim. Kami pamit undur diri. Terima kasih. SMA IT Al-Hikmah Aisyikul, berilmu, berkarakter, mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.